Ku rindukan senyummu, tunggu aku di lampu. Pas ketiga kali saya coba itu saya berusaha, saya masuk ke dalam lagu itu. Ternyata sebuah kerinduan dengan orang yang kita sayang saat kita merantau itu luar biasa bener rasanya. Saya masukin saya improvisasi dengan mengkolaborasikan dalam lagu itu. Dan lagu itu. Ya Brothers, kita kembali menyatu di podcast Bread Indonesia dan masih dengan dua tamu istimewa kita hari ini, Kembang Tulip. Halo, balik lagi. Halo Brothers. Tadi pastinya di season pertama sudah begitu menikmati lagunya, juga mendengarkan apa yang sebenarnya tersampaikan lewat lirik lagu, kemudian dari puisi musiknya juga. Musik bisa berpuisi ya. Benar. Karena kan ada jiwa di sini. Jiwa. Oke. Bicara tentang jiwa di sini, ya kan? Sebenarnya setiap orang memiliki nggak sih jiwa untuk itu? Iya dong. Iya. Kalau nggak ada jiwa kita nggak gerak kok. Jiwa keindahan. Oh, jiwa keindahan kan setiap orang pasti memiliki. Pasti memiliki. Ada contohnya soalnya. Contohnya. Ketika kita ngerayu perempuan, Itu kita pasti memiliki jiwa itu. itu dan naluri alamiah. Itu dia. Cuma ini kan terkotak. Jiwa bermusik di sini. Ya. Kalau Untuk itu mengasah awal-awal gimana? Oh iya, bagaimana Ibu? Lu pertama kali dulu. Gue bingung apa? Ya udah, ya begini yang dikasih ya udahlah, aku mau apa? Diasah aja kayak denger musik tuh. Makanya aku ada tempat nggak bisa aku ngulik-ngulik lagu atau main reguleran itu nggak bisa. Malu pasti kita nggak bisa apa lu bawain lagu Scorpion yang mana gue nggak tahu. Dia bisa tapi bikin kayak Scorpion bisa Bikin untuk Scorpion bisa. dia tidak bisa plug sama seperti kita reguleran di kafe gitu, kita nggak bisa. Jadi bermain musiknya itu apa ya tempatnya lebih ke arah ke bikin karya lah. Mungkin jatuhnya agak sedikit idealis juga sih ya itu ya. Idealis loh. Iya idealis juga. Oke, basic dasar awal kalau kita bermusik itu sampai pernah ada seseorang untuk bisa main musik, dia sekolah musik. Ibu apakah otodidak atau gimana? Ya kebetulan SMA ya, SMA aku SMA menengah musik SMM. Ada di Kota Medan. Di Kota Medan, itu awal pertama kali tuh? Ya. Berarti sudah masuk dia. Aku belajar basic sih, belajar basic. Kalau saya SMT. SMT. Sekolah musik Tegal. Canda, enggak masa ikut aja. Biar ketawa aja sih. Sas, lu gimana Sas? Lu punya suara kayak gini apakah dulu pernah mengikuti festival atau sebelum-sebelumnya waktu lu zaman kecil dulu nih, ya kan lihat orang nyanyi lu punya rasa iri, pengen bisa seperti dia atau gimana? Punya cerita apa sih? Kalau Marginal, pernah dengar Marginal Band bilang alam raya sekolahku. Saya pengamen dulu Om. Apa namanya? Iya, makanya kalau pengamen kan ibaratnya secara nggak langsung dia latihan. Sehari bisa 8 jam. Kamu mulai ngamen sejak usia berapa tahun? Lulus SMA. Ya saya lulus. Ngamen tuh? Ngamen di jalan. Dari rumah ke rumah? Dari bis ke bis, rumah ke rumah, kota ke kota. Wih, banyak duka kali kau. Wah, kacau. Kacau. Jejak si gundul. Gundul. Tapi dari situ kau dapat ilmu di situ ya? Iya. Dan memang kalau tuh almarhum om saya Bram Mursas bilang cari jati diri itu nggak gampang. Cari jati diri itu lo harus keluar, lo harus menemukan yang bisa nantinya bisa jadi jati diri lo. Lo akan ketemu orang, lo akan tahu karakter masing-masing orang, lo akan tahu gimana menghadapi orang, lo akan tahu gimana cara bernyanyi. Menyanyi sama bernyanyi itu beda. Iya. Gitu. Ada berat banget om itu awal-awal saya tuh. Bernyanyi sama menyanyi itu beda. Gitu. Jadi apa perbedaannya? Biar Brothers tahu di sini. Kalau menyanyi itu, Brothers semua. Kalau menyanyi itu untuk sendiri. Tapi kalau bernyanyi untuk orang banyak. Menyanyi Sendiri. Banyak orang bisa menyanyi. Di kamar mandi pun bisa menyanyi. Tapi kalau bernyanyi, implementasinya adalah kita menghibur banyak orang. Gimana orang itu mendengarkan kita bernyanyi. Berarti kita harus punya skill. Iya. Ya kan? Skill dasar adalah pernapasan, ya kan? Artikulasi, ya kan? Ya. Itu dasar-dasarnya, basic dasarnya. Lo lewatin itu nggak? Lo sejalan aja? Sejalan cuma maksudnya saya nggak pernah belajar yang
harus olah nafas, harus ngalir aja. Baca notasi. Saya malah nggak bisa baca notasi, nggak bisa. Makanya kalau daftar di Haki, saya minta tolong dia bikin tabulaturnya. Dia yang bisa nggak bisa. Bener. Itu teori ya, teori yang kita dapat di sekolah digabungin sama apa di alam raya yang dia bilang tadi. Iya berapa persennya lah, lebihnya di pengalaman. Di pengalaman. Berarti boleh digambarkan bahwa Morsas di sini besarnya di jalan sebenarnya. Iya. Pengalamannya di jalan. Dan itu bisa mengikis diri sendiri ya. Sampai mendapatkan satu mood yang artinya adalah di sini lu bisa menjiwai dari lagu-lagu yang lu nyanyikan. Seperti itu ya. Iya. Makanya gini Om, makanya ketika saya ngamen dan ketika saya dapat kesempatan dari perjalanan yang saya rasain selama bermusik gitu, saya dapat di Kembang Tulip segala macam, saya berpikir saya hanya bisa berkarya kalau untuk terkenal atau nanti bisa disukai banyak orang itu bonus. Saya yang penting berkarya. Toh saya dulu pengamen kok. Allah udah ngangkat derajat saya sampai bisa ada di podcast Bright juga. Itu kan jalan Allah juga. Betul. Udah alhamdulillah banget. Bersyukur. Jadi berkarya itu nanti kesuksesan akan menyusul, mengikuti. Bonus saja. Kalau Allah memang udah kasih menetapkan jadi. Kita dikejar-kejar juga. Menunggu bintang. Oke, itu dari langit. Sekarang kita masuk ke bedah lagu ya. Iya. Lagu berikutnya lagu apa nih? Di album Nalar Si Rasa kita punya Tunggu Aku di Lampung. Tunggu Aku di Lampung. Oke, nanti kita cerita Tunggu Aku di Lampung, silakan. Senja menatap langit jingga, rinduku kan kotamu, tunggu aku di Lampung. Bersama kerinduan aku meratapi pilu pujaan hati, ku ingin menangis di pangkuanmu, tertawa lepas bersamamu, genggam tanganmu. Tunggu aku di Lampung. Woi. Kagak, gue terhanyut oleh satu alunan suara yang begitu sambung menyambung ya. Itu butuh kesabaran tuh ya. Nahan. Lu nyanyi gitu gimana tuh? Nahan bener ya. Nahan perut. Enggak tahu. Enggak bisa ngejelasin, takut salah. Ada. Jadi apa yang menjadi sebuah tantangan lagu ini? Dan tantangannya adalah lagu ini yang pertama membuat saya diterima di Kembang Tulip. Dia berhasil bawain lagu ini
itu udah seleksi nggak diterima. Cuman saya berusaha terus kan. Pagi saya datang bawa gorengan. Mana Yobo? Masih pagi loh ini. Udah saya mau take vokal, saya penasaran dong. Saya kan orangnya penasaran kalau berhasil. Itu kan lagu orang. Iya. Nah, ketika lo dapetin materi dasarnya, entah itu kalau dulu kan kaset, ya kan? Iya. Sekarang mungkin dikirim lewat email atau apa ya. Lu kan dengar materi itu masih kotor tuh. Iya. Dasar banget. Lu gimana cara menyampaikan? Apakah ada tambahan-tambahan di sini? Apa plek dengan lagu itu sendiri? Saya plekin dengan suara, contohnya Irde. Irde ngasih contoh ke saya. Walaupun awalnya saya masih banyak liukan-liukan yang memang Yobo bilang nggak gitu Mor gitu. Akhirnya saya coba, yaudah saya coba. Terus dari balik saya mencoba itu, pas ketiga kali saya coba itu saya berusaha, saya masuk ke dalam lagu itu. Ternyata sebuah kerinduan dengan orang yang kita sayang saat kita merantau itu luar biasa bener rasanya. Saya improvisasi dengan mengkolaborasikan dalam lagu itu. Dan lagu itu. Wah kena banget Om, saya malah dapat, saya nyanyi sendiri saya merinding gitu. Makanya mungkin itu salah satu faktor saya bisa masuk di Kembang Tulip juga itu. Berarti gokil di lagu itu ya. Lagu ini aku udah seleksi berapa vokalis itu itu. Gak ada yang berhasil. Dia berhasil. Kenapa narik yang sebelum-sebelumnya bagaimana ceritanya? Iya, aku Irde ngajakin bikin Kembang Tulip. Cari vokalis, ya aku cari siapa-siapa ya untuk ngisi lagu ini. Nggak ada yang berhasil, dia yang berhasil. Kita sepakat udah Morsas yuk salaman. Mungkin dia halus kali ya. Tekad. Iya awalnya dia masih dengan gaya dia, ini gaya gue gitu. Gimana gua dong? Ya karena kan gini, dia kan udah terbiasa dengan ST12 kan beda. Dia dulu Melayu. Dia beda tuh. Beda kan? Ya kalau kayak gitu udah aja main Melayu lagi gitu kan. Betul. Ini udah digambar, lu nyanyinya begini aja. Saya sempet suka sama penyanyi di Rome. Siapa tuh? Bing Slamet tuh. Bing Slamet. Hai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca itu. Oke. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengan musik gendang ingin serta berdendang. Hai Nurlela, kan dia begitu. Bukannya. Sukanya berlagu Mambo Caca. Oh, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar musik gendang ingin serta berdendang. Hai Nurlela. Oke. Tadi judulnya adalah Tunggu Aku di Lampung. Kalau dari lagu ini sebenarnya barangkali berarti saya ingin tahu sedikit menceritakan tentang kerinduan di Lampung dengan Lampung atau kerinduan dengan seseorang di Lampung. Kebetulan si Irde ini orang Lampung. Kebetulan Irde orang Lampung, beliau juga yang buatnya sama lu ya. Iya. Dia aja berdua nih. Istriku juga orang Lampung. Kenapa enggak? Ya udah oke. Kadang-kadang Tunggu Aku di Jakarta kan sudah ada. Saya kesel kan, Tegal dong. Dua lawan satu kalah. Iya. Cuman memang pas Tunggu Aku di Tegal enggak pronounnya enggak pas. Jadi di Lampung ya. Pas banget ya. Tunggu Aku di Tegal beda. Iya. Di Jakarta sudah ada lagunya. Jogja apalagi. Terkenal banget kan. Oke, sekarang kita masuk kepada lagu berikutnya nih. Apa yang ada? Ada apa lagi? Alasan ada. Alasan di album Nalar Si Rasa milik Kembang Tulip. Ya. Beraters harus dengar ini fullnya. Terdengar alunan Martin tua, meski lirih tetap dimainkan di atas kereta Bandung Jakarta. Ku kubur mimpi untuk sementara. Kaki tertatih berjalan bawaku pulang. Apa kau mau terima rinduku datang? Cuma setia modalku untuk berjuang. Hanya engkau alasan untukku pulang. Ya, ini kental popnya kental banget ya. Fox kental. Fox. Iya, kental kali ya. Country-countrynya ada sedikit. Countrynya, iya kita tuh ada countrynya bang. Pasti ada sentuh-sentuhan kayak
Ada country-nya sedikit. Nah, sebenarnya kalau di Kembang Tulip sendiri, kalau kita bermain di salah satu genre musik ya, itu lebih ngarah sebenarnya pop ini kan? Folk. Tapi kalau kita bahas sama ya anak-anak Kembang Tulip, lebih ke pesisir sih. Jadi folknya itu folk pesisir. Dibilang folk banget juga mungkin teman-teman India itu kenapa? Pesisir itu kan kayaknya pesisir itu dekat dengan pantai itu. Maksudnya gini, pesisir dalam artian masih bisa diterima sama orang-orang kampung. Yang notabene lagu ini folk, maksudnya walaupun liriknya mungkin bisa terbilang agak berat dan puitis, tapi bisa masuk di ranah generasi Z. Di atas kereta Bandung Jakarta masih masuk. Gitu-gitu masih bisa. Dan sangat langka kalau kita menemukan lagu lebih seperti ini dengan irama seperti ini ya. Dulu regenerasi dulu Ebit Gade. Ya, gitu? Iya. Gade. Kemudian Leo Christie. Ya. Iwan Fals. Ya kan? Dan ini adalah sesuatu yang boleh diartikan kalau lu misalnya membuat karya lagi oleh produser diinginkan beda jauh dari Kembang Tulip, apakah bersedia? Kalau itu kayaknya langsung saya jawab aja sama depan writers. Iya. Saya Kembang Tulip. Kembang Tulip. Mungkin kalau produser ada yang mau Kembang Tulip, dia ngasih ide warnanya jangan situ, mungkin akan merubah warnanya, bukan merubah warnanya, merubah isinya tapi tidak warnanya. Isi dalam lagunya mungkin bisa dirubah, mungkin karakternya agak sedikit ada jazz rock atau apapun, atau mau ada bluesnya juga, tapi tetap di benang merahnya Kembang Tulipnya nggak hilang. Gitu. Karena lu bermain di kekuatan lagu lu adalah bermain di kata-kata di situ. Lirik lagu itu sendiri. Ya, dan itu membutuhkan energi yang sungguh luar biasa loh. Berpikir keras untuk karya sebuah karya di Kembang Tulip itu satu lagu aja. Berpikir keras. Oke. Nanti kita ngobrol lagi. Dan Bretos, ada hal yang menarik di Kembang Tulip. Nanti kita akan bahas dengan kedua tamu istimewa kita. Dan tetap bersama kami Podcast Bread Indonesia. Jangan berisik, biarkan Dona bermimpi indah. Celakanya bila dia tahu aku bermain di dua pintu. Konspirasi ini harus ku akhiri. Kita pengen jadi jamur di atas gunung. Jamur di atas gunung ditepak angin segala macam, dia tetap jamur. Masih kokoh. Masih kokoh. Tetap jamur namanya ya? Bukan kangkung.